apa gitu. Jangan cuma kami yang selalu mengajari orang, gitu kan? Tapi dari sudut pandang PIY yang sudah berinteraksi dengan gerakan kiri di Indonesia kurang lebih 20 tahun, itu sebaiknya gerakan kiri, gerakan kaum muda dan CSO dan segala macam ini dan gerakan hak asasi manusia dan gerakan lingkungan itu menurut kawan-kawan kita harus bagaimana sebagai pemantik closing statement? Ya ada dua ini kan, satu pertama itu ada situasi darurat di Papua yang kawan-kawan mau tidak mau harus lepas dari sekat-sekat nasionalisme tadi, bahwa ya saya dari Merah Putih itu tidak berguna ketika kita menghadapi sebuah situasi darurat di Papua di mana eksploitasi besar-besaran, orang Papua sedikit lagi habis. Itu isu-isu yang sangat ini, bahkan saya yang bicara Papua Merdeka rasa-rasanya merasa bahwa untuk apa saya bicara Papua Merdeka, ya saya bahkan sampai hari ini ya sama seperti Gaza kan, Gaza terpaksa ambil posisi itu walaupun dia dalam posisi yang dia tahu bahwa dia lemah. TPN mengambil alih posisi itu walaupun dia tahu bahwa dia pakai anak panah, hanya pakai apa itu 12 AK-47 M16 yang dia tahu bahwa dia menyerang itu sama dengan dia bunuh diri. Dalam kita menghadapi situasi yang begitu, di sipil juga kita menghadapi situasi yang mau bergerak sangat susah. Dan kalau kawan-kawan bersepakat soal kemanusiaan, bersepakat soal bagaimana orang Papua yang disebut ras kulit hitam, ras ini sebuah ras manusia, bangsa manusia yang dia juga punya hak untuk berdiri sendiri, merdeka sendiri atas dia punya tanah sendiri, yang dia punya potensi untuk mengembangkan diri, termasuk bagaimana mendirikan negaranya dan hidup bersama-sama dengan kawan-kawan dan bangsa-bangsa lain di dunia. Kalau kawan-kawan bersepakat dengan itu, Papua Merdeka itu adalah hal yang kawan-kawan harus dukung begitu. Tapi kalau kawan-kawan punya alternatif mendukung Indonesia itu baik bagi masa depan Papua, ya silakan. Tapi kalau hari ini bahkan data-data di Indonesia membuktikan itu, bahwa Papua di dalam Indonesia tidak punya masa depan. Saya pribadi memutuskan itu. Bukan dalam pandangan yang sentimen yang tadi ras, tidak, tetapi dalam pandangan saya menyayangi bangsa saya tidak boleh habis, hutan saya tidak boleh habis. Dalam pandangan itu saya merasa bahwa kawan-kawan punya tugas ketika kawan-kawan melandasi perjuangan ini di dalam landasan-landasan ideologis, sudah menjadi tugas kawan-kawan untuk bantu. Wajib bagi kawan-kawan untuk bantu perjuangan kawan-kawan di Papua. Isu pertama memang isu yang darurat. Yang kedua yang tadi saya kasih tahu bahwa itu perjuangan Papua ya perjuangan ideologis. Kami merasa bahwa pembebasan nasional kami itu adalah bagian dari pembebasan yang lebih luas. Ketika Papua tidak merdeka, itu menghalangi demokrasi kita ke depan, menghalangi demokrasi di Indonesia, menghalangi sebuah cita-cita sosialisme yang kita mau menciptakan, mengimpikan bahwa sosialisme penuh itu harus terjadi. Gitu. Kalau sosialisme itu kita bisa bangun seperti yang siapa yang sekarang mantan PRD Budi Budiman bilang bahwa dalam NKRI kita lebih baik, bahwa orang Papua bisa menentukan hak penentuan nasib sendiri itu bisa dijamin oleh Indonesia dalam kerangka NKRI. Ya silakan, itu pandangan dia. Tapi pandangan kami di dalam NKRI, hak penentuan nasib sendiri kami sedang terus dicuri. Dan praktek-praktek itu berjalan sampai hari ini dan tidak ada satupun yang Jakarta bisa kasih tahu kepada kami untuk berbangga hidup di dalam Indonesia. Sehingga kesimpulan orang Papua untuk berdiri merdeka sendiri itu kesimpulan yang betul-betul dari nurani, berdasarkan pada fakta-fakta. Nah, sehingga saya pikir solidaritas di Indonesia memang sangat susah. Ini isu yang paling sensitif untuk Papua. Kawan-kawan punya mulai bangun kembali dengan apa itu hantu komunis yang memang sangat susah ditakuti oleh di Indonesia. Tapi ditambah lagi mungkin hantu separatis lebih ini daripada hantu komunis. Tapi ya saya pikir segala sesuatu perjuangan itu pada awalnya kelihatan, ya selalu kita bilang kelihatan impossible, sesuatu yang tidak mungkin, tetapi pada akhirnya jadi sesuatu yang mungkin. Dan revolusi itu selalu digerakkan oleh segelintir orang duluan, tidak pernah mayoritas. Jadi kalau kawan Surya dan kawan-kawan merasa ditinggalkan oleh kawan-kawan yang lain atau merasa sendiri, saya rasa kawan-kawan bukan sedang mundur, tapi kawan-kawan sedang maju dengan kualitas yang baru.
Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Mungkin saya tidak bisa jawab apa yang kawan-kawan tadi tanya. Tapi saya mau sampaikan terima kasih selama saya di penjara, kawan-kawan punya solidaritas, dukungan, bukan saja untuk, saya tahu kawan-kawan berdukungan bukan untuk saya saja, tapi untuk perjuangan bangsa saya, bangsa Papua. Terima kasih. Baik teman-teman, semoga kawan Victor Yemo tidak mencetak kuadrik di dalam penjara. Cukup